Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya dengan nama Amirullah Kaharudin, eh, NIM 2010-114-00496 dari kelas 08 TPLE 003 akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah etika profesi dengan judul yakni Cyber Sabotage dan Extortion. Adapun presentasi kali ini saya bawakan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu adalah Ibu Intan Kemalasari, Eskom Mkom. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materinya. Adapun daftar isi yang akan saya bawakan pada materi kali ini ada 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cyber sabotage. Kemudian saya akan menjelaskan extortion atau pemerasan. Dan kemudian saya juga akan menambahkan sedikit langkah pencegahan dan mitigasi untuk dapat menghindari yang namanya cyber sabotage dan extortion. Kemudian peran dan tanggung jawab apa saja yang bisa dilakukan oleh profesional TI untuk dapat menanggulangi cyber sabotage dan extortion ini. Saya mulai dari pengantar terlebih dahulu. Apa itu cyber sabotage? Cyber sabotage ini merupakan tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk merusak, mengganggu, atau menghancurkan sistem komputer, jaringan, atau data penting. Kemudian yang kedua, apa itu extortion? Extortion ini adalah bentuk pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebabkan kerugian pada sistem komputer, data, atau informasi sensitif kecuali permintaan tertentu yang dipenuhi dan seringkali berupa uang tebusan. Berikutnya, pentingnya etika dalam teknik informatika. Peran profesional TI yakni diantaranya memastikan integritas, keamanan, dan keandalan sistem informasi. Kemudian juga profesional TI harus memastikan adanya kepercayaan publik berupa membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna dan organisasi terhadap teknologi. Saya langsung ke poin pertama yakni cyber sabotage. Contoh kasusnya adalah serangan malware yang menargetkan fasilitas nuklir di Iran yang menyebabkan kerusakan fisik pada sentrifugal. Di sini terlihat ya, ada terjadi serangkaian serangan Israel ke Iran. Saya ambil berita dari riaueditor.com. Ini terjadi pada tanggal 13 April 2024, di mana telah terjadi serangan serangan bom, serangan dalam bentuk serangan malware yang menargetkan fasilitas nuklir yang ada di Iran. Ini menyebabkan kerusakan fisik dan sentrifugal. Kemudian contoh kasus yang kedua adalah serangan DDoS. DDoS ini adalah Distribute Denial of Service, yakni jaringan yang menghentikan layanan dengan membajiri jaringan dengan lalu lintas internet. Saya ambil dari salah satu web. Situs web bursa saham di Selandia Baru itu pada tahun 2020 berita yang dirilis terjadi serangan DDoS. Berikut dampak. Dampak apa sajakah yang diakibatkan dari adanya cyber sabotage ini? Yang pertama, ekonomi. Dampak ekonomi berupa kerugian finansial akibat downtime, perbaikannya yang pasti akan membutuhkan waktu yang lama, serta data-data penting yang akan hilang. Kemudian dampak yang berikutnya adalah keamanan nasional. Bisa berupa ancaman terhadap infrastruktur kritis seperti listrik, air, dan transportasi. Kemudian kita ke selanjutnya. Aspek ketiga, tanggung jawab profesional menghindari pembuatan, distribusi, atau penggunaan alat yang dapat digunakan untuk sabotage.
Pencegahan melakukan penilaian risiko dan mitigasi ancaman untuk melindungi sistem. Kita ke poin kedua, contoh kasus. Contoh kasus adalah contoh kasus dari sorry. Poin kedua adalah extortion. Extortion ini adalah bentuk pemerasan. Contoh kasusnya adalah ransomware, serangan malware yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan untuk kunci deskripsi. Contoh serangan WannaCry. Di sini saya ambil berita di mana ada salah satu rumah sakit itu terkena ransomware, kemudian diminta tebusan sebesar 226 juta. Terus contoh kasus yang kedua adalah doxing. Doxing ini adalah kegiatan yang mengancam untuk merilis informasi pribadi, namun terbatas dari permintaan dari pihak-pihak tertentu. Masalah ini adalah masalah case yang cukup serius, di mana informasi pribadi kita itu sangat-sangat berharga sekali jika dijual di internet. Berikut dampak. Untuk poin kedua tadi, exertion, dampak yang ditimbulkan adalah dampak individu berupa kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Dampak organisasinya bisa kerugian finansial juga, gangguan operasional, dan bisa juga kerusakan reputasi. Aspek etika. Aspek etika yang terlibat di sini berupa integritas, yakni menolak segala bentuk pemerasan dan tidak mendukung tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi profesional, meningkatkan keamanan dan melatih karyawan untuk mengenali ancaman. Terus kita masuk ke poin ketiga yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, yakni langkah pencegahan dan mitigasi. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mitigasi adanya cyber sabotage dan ini, yang pertama adalah keamanan sistem. Mengimplementasikan firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi, backup data secara rutin, pelatihan kesadaran keamanan, yakni mengedukasi karyawan tentang phishing dan ancaman cyber lainnya, kebijakan keamanan, menerapkan dan menegakkan kebijakan keamanan informasi yang ketat. Yang keempat adalah peran dan tanggung jawab kita sebagai profesional TI. Kepatuhan hukum. Kita harus mematuhi undang-undang dan regulasi terkait keamanan cyber ini. Kemudian etika profesional, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Peningkatan diri, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam keamanan cyber. Berikutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari poin materi yang sebelumnya saya bawakan, yang pertama adalah pentingnya etika. Memahami dan menerapkan etika dalam profesi TI sangat penting untuk mencegah dan mengatasi cyber sabotage dan extortion. Kemudian perlu adanya tanggung jawab kolektif agar semua profesional TI mampu dan mau bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam teknologi informasi. Demikian materi singkat yang bisa saya bawakan mengenai cyber sabotage dan extortion. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.